ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Sebelum saya masuk membaca pembahasan-pembahasan yang disebutkan oleh Ibnu Raslan rahimahullahu taala di sini, ini saya ingin jelaskan terkait dengan beberapa hikmah dan maqasid asy-syariah di belakang pembahasan haji tersebut. Iya. Dan juga perlu saya terangkan beberapa adab dan etika bagi orang yang ingin menunaikan ibadah hajinya. Jadi ada etika-etikanya di dalam hal tersebut. Kita bicara dulu mulai dari maqasidus syariah dan hikmah-hikmah dan maksud pensyariatan di belakang pelaksanaan ibadah haji ini. Ini pembahasan besar ya, karena memahami hikmah-hikmah itu membuat seseorang itu memahami maksud dari ibadah itu apa. Agar supaya dia lebih mendalami dari rangkaian-rangkaian ibadah yang dia laksanakan. Dan ini akan membawa untuk dirinya berbagai kebaikan. Membawa untuk dirinya berbagai kebaikan. Jadi harus dimengerti dari maqasid al-hajj wa ghayatuhu, agar supaya kita lebih khusyuk, lebih sempurna di dalam melakukan ibadah haji tersebut. Nah, setiap muslim akan diterangkan nanti, setiap muslim dan muslim ada kewajiban dalam haji. Dia wajib untuk berhaji. Sama dengan berumrah. Iya. Dan seorang itu bagaimana yang akan diterangkan nanti, tidak halal dia masuk ke dalam sebuah ibadah sebelum dia pelajari ibadah tersebut. Dia belajar, dia ambil bekal, mempelajarinya, agar supaya ibadahnya jadi agung dan bermakna. Iya. Jadi agung dan bermakna. Baik. Karena itu harus dia mengerti dari maqasid al-hajj. Maksud di belakang haji itu dan tujuan-tujuan pokoknya. Di antara maksud pokok di belakang ibadah haji ini adalah untuk merealisasikan tauhid dan kemurnian ibadah, menegakkan tauhid dan kemurnian ibadah. Ini pokok yang paling besar pembahasan haji. Karena pada dasarnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepadanya saja.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, nusukku, nusuk itu ada dua penafsiran. Lawan para ulama, ada yang menafsirkan ibadah, ada yang menafsirkan sembelihan. Sungguhnya salatku, nusuk saya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada syirikat baginya. Demikian saya diperintah. Dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kayaknya dalam Al-Quran dikatakan wa id bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Dan ketika kami sudah tetapkan tempat dari Al-Bait, maka Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, Allah tusyrik bi syai'a. Jangan sekali-sekali engkau berbuat kesyirikan padaku dengan sesuatu apapun. Watahhir baiti, dan sucikanlah rumahku. Tahara di situ ada dua makna. Disucikan dari kesyirikan dan disucikan dari najis. Iya, disucikan untuk lit-ta'ifin, orang yang bertawaf, wal qa'imin, orang yang salat, war ruk'a'is sujud, dan orang-orang yang rukuk lagi sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini terlihat ya kandungan dari tauhid tersebut. Iya. Pada saat berhaji dan berumrah, pokok yang dibaca itu talbiyah. Apa talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah. Dan talbiyah ini dikatakan di dalam hadits Jabir, thumma ahalla bit tauhid. Kemudian Nabi berihlal dengan tauhid, disebut tauhid. Disebut tauhid. Nanti di tawaf disunnahkan sholat 2 rakaat di belakang apa? Maqam Ibrahim. Tahu surah apa yang dibaca? Hah? Akan diterangkan nanti 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Di rakaat pertama baca Al-Fatihah dan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang kedua baca Al-Fatihah dan surah Qul huwallahu ahad. Ini 2 surah ini kemurnian tauhid namanya. Kayaknya Al-Fatihah senilai dengan sepertiga Al-Quran. Dan surah Qul ya ayyuhal kafirun itu senilai dengan 1/4 Al-Quran. Karena kandungan tauhid yang terkandung di dalamnya. Ketika berada di atas Safa dan Marwa, apa yang dibaca oleh orang yang haji, umrah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi tentunya bertakbir dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Nah, itu kan semuanya tauhid itu. Iya. Semuanya tauhid. Di hari Arafah, apa yang paling dicintai oleh para nabi dan para rasul di hari Arafah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doanya para nabi dan para rasul di Arafah. Iya. Perbanyak untuk hal tersebut. Demikian pula nanti akan disebut tentang dzikir ya, pengagungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini
sebenarnya pokok pembahasannya, pokok pembahasan di haji. Harus dipahami itu. Dari maksud pokoknya adalah menegakkan tauhid dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian yang kedua, dari maksud pokok di pelaksanaan haji dan umroh itu adalah mendidik diri untuk tunduk kepada Allah dan patuh kepada syariatnya. Tunduk kepada Allah dan patuh kepada syariatnya. Ya, jemaah haji itu dan umroh itu jelas aturannya ya. Dia sudah pakai kain ihram di miqat. Ya, kalau haji ada rinciannya nanti. Ketika mulai ihlalnya, nanti dari miqat tawaf dulu, dari tawaf sa'i, setelah itu cukur, masuk di haji tanggal 8 ke Mina dulu, kemudian ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina lagi, terus ke Ka'bah, terus balik lagi ke Mina bermalam. Itu kan beratur semua itu. Ya, ketundukan kepada perintah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau berkata, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk." Kata Umar, saya tahu bahwa kamu ini, wahai Hajar Aswad, batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak bahaya, tidak pula bisa memberi manfaat. Andai kata saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Setelah itu Umar radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad karena mengikuti Nabi SAW. Bukan karena Hajar Aswad bisa menolak bahaya atau memberi manfaat, tapi karena itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Iya. Maka seorang itu terdidik hatinya untuk tunduk dan taat di dalam rangkaian pelaksanaan haji dan umrah. Nah, ini dari maksud-maksud besar ya. Dari maksud-maksud besar di belakang ibadah yang agung dan mulia ini. Iya. Kemudian dari maksud pokok dan tujuan di belakang haji dan umrah adalah pengagungan terhadap syiar-syiar Allah dan apa-apa yang diharamkan di sisi Allah. Pengagungan. Iya. Disebutkan di surah Al-Hajj itu sebagian dari amalan haji. Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Iya. Jadi itu penyebutan sebagian amalan haji. Kemudian setelah itu datang di ayat setelahnya dikatakan dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Itulah ketentuan Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan dari hal-hal yang dibesarkan oleh Allah, maka itu yang terbaik di sisi Rabb-nya. Iya. Jadi hurumatillah, hurumat itu artinya hal-hal yang diagungkan, dibesarkan. Dia sepanjang ta'zim terhadap hal tersebut, maka itu khairul lahu inda rabbih. Yang terbaik untuknya di sisi Rabb-nya. Itu luar biasa ya. Orang masuk di dalamnya
ibadah-ibadah ini dijalani pengagungan kepada Rabbnya. Jadi dikatakan bahwa khairul lahu inda rabbi, itu amalan pengagungan. Kalau dia sekedar melakukan ibadah haji dan umrohnya, mana-mana agung ini tidak melekat di hatinya dari pembesaran dan pengagungan Allah, maka akan luput darinya banyak kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah ketentuan Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan dari syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka itu adalah dari ketakwaan yang berasal di dalam hati. Dan ini ta'zim juga, pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, itu seorang muslim di tanah haram, apalagi dia berada di tanah haram ya, di posisi melakukan ibadah haji ataupun umrah, maka dia jangan sampai ada bentuk menghinakan dari simbol-simbol agama, syiar-syiar agama, dan hal-hal yang diharamkan. Karena dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulm nudhiqahu min 'adzabin alim. Semuanya orang-orang kafir dan menahan dari jalan Allah dan menahan dari Masjidil Haram. Masjidil Haram yang kami jadikan sama di situ untuk orang yang tinggal di situ ataupun yang jauh. Kemudian Allah tegaskan, itu orang kafir ya menahan. Iya. Allah tegaskan, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin. Barang siapa yang ingin melakukan ilhad di dalamnya. Ilhad itu apa yang keluar dari jalan Allah. Dengan kezaliman dia lakukan, nudhiquhu min adzabin alim. Maka kami akan membuat dia merasakan siksaan yang pedih. Dan membuatnya merasakan siksaan yang pedih. Iya. Maka ini namanya mengagungkan dan membesarkan apa-apa yang diagungkan dan dibesarkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.